Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat walaupun di masa new normal ini. Jangan lupa tetap mengacu pada protokol kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah anak-anak, ada pertanyaan seperti ini. 125 pangkat N sama dengan 5. Coba N sama dengan berapa? Nah, anak, untuk menjawab pertanyaan ini, maka mari kita pelajari bersama-sama tentang bilangan berpangkat pecahan. Masih bersama channel Mas Sulis, SMP Negeri 1 Wonosari. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Masih ingatkah kalian tentang notasi bilangan berpangkat? Ya, notasi bilangan berpangkat adalah bilangan yang berarti perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N kali. Nah, misalkan 3 pangkat 2, maka dapat ditulis 3 kali 3. Ingat ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan bentuk 9 pangkat setengah? Nah, anak-anak, 9 pangkat setengah ini juga termasuk bilangan berpangkat. Kalau 3 pangkat 2 itu dinamakan bilangan berpangkat sebenarnya, maka untuk 9 pangkat setengah itu adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya. Karena 9 pangkat setengah tidak dapat dijabarkan dalam bentuk memanjang. Nah, apa artinya dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Bentuk 9 pangkat setengah adalah bentuk bilangan berpangkat pecahan. Lalu, apa itu bilangan berpangkat pecahan? Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan simak penjelasan mengenai pengertian, rumus, contoh, soal, dan pembahasan mengenai bilangan berpangkat pecahan berikut ini. Pengertian bilangan berpangkat pecahan yaitu bahwa pecahan ini berhubungan dengan operasi bentuk akar. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, kali ini berkaitan dengan operasi bentuk akar. Kita tahu bahwa pecahan adalah suatu bentuk bilangan yang dituliskan sebagai M per N, dengan M dan N adalah bilangan bulat dan N tidak boleh sama dengan 0. Dan bentuk bilangan berpangkat pecahan secara umum dapat ditulis sebagai A pangkat M per N, dengan A bilangan real atau bilangan nyata dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah pengertian dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, pemisalan yang pertama, misalkan terdapat persamaan 9 pangkat A sama dengan 3, maka nilai A dapat dicari dengan cara sebagai berikut.
9 pangkat A ya, sama dengan 3. Maka kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat. Nah, pangkat A sama dengan 3. Nah, masih ingat untuk sifat bilangan berpangkat seperti ini, maka 3 kuadrat pangkat A dapat ditulis menjadi 3 pangkat 2A ya, sama dengan 3. Nah, 3 itu sendiri ya, itu sebenarnya ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Nah, sehingga karena bilangan pokoknya sama dan ini ada tanda sama dengan, maka 2A ya, sama dengan 1. Kalau 2A sama dengan 1 berarti A-nya sama dengan setengah. Nah, sehingga 9 pangkat A ya, sehingga 9 pangkat A sama dengan 3 ya, itu sama artinya dengan 9 pangkat setengah sama dengan 3. Sedangkan kita ingat bahwa akar 9 itu sama dengan 3. Nah, ini sama anak-anak ya. Ini sama dengan 9 pangkat setengah sama dengan 3. Akar 9 juga sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan ya, bahwa 9 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 9. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, dari penyelesaian di atas maka 9 pangkat setengah sama dengan 3, dan karena akar 9 sama dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa akar 9 itu sama dengan 9 pangkat setengah. Oke, mari kita perhatikan untuk pemisalan yang kedua. Misalkan terdapat persamaan 343 pangkat B sama dengan 7. Maka nilai B dapat dicari dengan cara berikut ya. 343 pangkat B itu sama dengan 7. Nah, sedangkan 343 itu bisa kita tulis yaitu 7 pangkat 3. Nah, ini masih dipangkatkan B. Nah, ini sama dengan 7. Nah, ini dapat kita tulis 7 pangkat 3B sama dengan 7. Nah, 7 di sini berpangkat 1. Maka karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga harus sama. 3B sama dengan 1. Sehingga B-nya sama dengan 1/3. Nah, di sini terlihat bahwa 343 pangkat 1/3 itu sama dengan 7. Ya. 343 pangkat 1/3 itu sama dengan 7. Nah, sekarang kita bandingkan dengan akar pangkat 3 dari 343.
Nah, sedangkan akar pangkat 3 dari 343 itu juga sama dengan 7. Maka 343 pangkat 1/3 itu dapat ditulis akar pangkat 3 dari 343. Nah, dari penyelesaian di atas maka diperoleh ya, 343 pangkat 1/3 itu sama dengan 7, dan karena akar pangkat 3 dari 343 juga sama dengan 7, dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 343 pangkat 3. Nah, dari dua pemisalan tersebut maka dapat didefinisikan ya, dari pangkat pecahan itu dapat ditulis sebagai berikut ya. A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan N itu lebih dari 2 atau lebih besar daripada 2 ya, dan akar pangkat N dari A itu tidak sama dengan 0. Nah, ini definisi dari pangkat pecahan ya, dan hubungannya dengan bentuk akar. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa bagaimana hubungan antara pangkat pecahan dengan operasi bentuk akar. Maka pembilang pada pangkat pecahan merupakan pangkat dari bilangan yang diakarkan ya. Jadi pembilang itu adalah M. Pembilang dari pangkat pecahan ini merupakan pangkat dari yang diakarkan. Nah, ini ya, yang diakarkan itu A ya, jadi M-nya itu berada di dalam akar. Nah, sedangkan pembilang dari yang pembilang yang diakarkan sedangkan penyebut pada pangkat pecahan itu merupakan nilai pangkat dari akar. Nah, ini jadi N-nya itu menjadi pangkat di akar, sedangkan di perpangkatan itu menjadi pembilang dari pangkatnya. Nah, selanjutnya rumus operasi hitung bilangan berpangkat pecahan. Kalau dulu ada rumus operasi hitung bilangan berpangkat biasa. Nah, sekarang rumus operasi hitung bilangan berpangkat pecahan ya, itu ya, yang pertama menentukan hasil bilangan berpangkat pecahan. Untuk mempermudah dalam menghitung ya, dalam menghitung hasil bilangan berpangkat pecahan ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama mengubah pangkat pecahan menjadi operasi akar. Nah, untuk mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi operasi bentuk akar, kita bisa menggunakan sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat 1/N kali M ya. Sehingga sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, sebagai contoh 125 pangkat 2/3. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kita coba jawab.
125 pangkat 2 per 3 itu sama saja dengan 125 pangkat 1/3 dikali 2. Sehingga sama saja dengan akar pangkat 3 dari 125 kemudian dipangkatkan 2. Nah, akar pangkat 3 dari 125, ya, akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Kemudian masih dipangkatkan 2, berarti ketemunya adalah 25. Jadi 125 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 25. Oke. Yang kedua, cara yang kedua yaitu mengubah bilangan pokok menjadi bilangan yang berpangkat sama dengan penyebut pangkat pecahan. Nah, kita ambil contoh. Tentunya dengan cara ini bilangan berpangkat pecahan tidak perlu diubah menjadi operasi bentuk akar, ya. Nah, hasil pangkat pecahan bisa diperoleh hanya dengan operasi pangkat bilangan bulat biasa. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, rumus yang digunakan adalah A pangkat M per N menjadi B pangkat N dipangkatkan M per N. Jadi A-nya itu diubah ke dalam bentuk B pangkat N. Ya, nanti akan ketemu B pangkat M. Nah, sebagai contoh seperti ini. Berapakah pangkat 125 pangkat 2 per 3? Nah, kalau tadi kan menggunakan bentuk akar. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan bentuk akar, nah 125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka dapat dituliskan, ya, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3. Nah, kemudian sesuai dengan sifatnya, ya, 3 ini keluar, berarti 5 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, ini 3 dibagi 3, ya, habis 3 tinggal 2, maka menjadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Hasilnya sama dengan tadi ketika kita mencari dengan menggunakan bentuk akar. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu sifat operasi hitung pada bilangan-bilangan berpangkat pecahan. Tentunya dengan menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat, kita dapat menentukan hasil operasi hitung pada bilangan-bilangan berpangkat pecahan. Sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat pecahan yaitu sebagai berikut. Ya, ini yang pertama, A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S itu akan menjadi A pangkat P per Q ditambah R per S. Jadi pangkatnya dijumlahkan, ya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sama seperti ketika kita membahas bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang kedua, A pangkat P per Q dibagi A pangkat R per S itu sama dengan A pangkat P per Q dikurangi R per S. Pangkatnya itu menjadi bentuk pengurangan, ya. Kemudian yang ketiga, A pangkat P per Q dipangkatkan lagi R per S, maka kalau seperti ini pangkatnya dikalikan, ya, sehingga menjadi A pangkat P per Q kali R per S. Nah, sama persis dengan bilangan berpangkat bilangan bulat. Kemudian sifat yang keempat, A kali B, ya, dikurung A kali B dipangkatkan P per Q, maka akan dijabarkan menjadi A pangkat P per Q kali B pangkat P per Q. Sedangkan yang kelima, A dibagi B dipangkatkan P per Q, ya,
itu menjadi A pangkat P per Q dibagi B pangkat P per Q. Jadi pangkatnya itu ke masing-masing kalau dijabarkan ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar. Demikian anak-anak, kemudian untuk soal-soal dan pembahasannya silahkan nanti berada di form ya, di form quiz. Nah, tapi kita lanjutkan dulu. Yang ketiga yaitu mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif. Ya, jadi kalau tadi kan pecahan positif, nah sekarang ada pecahan negatif. Kalau diubah ke dalam pecahan bentuk positif atau sebaliknya bagaimana? Nah, untuk mengubah suatu bilangan berpangkat pecahan negatif menjadi bilangan berpangkat positif atau sebaliknya, kita dapat menggunakan rumus yaitu A pangkat negatif M per N itu sama dengan seper dari A pangkat M per N. Jadi sama pada saat kita membicarakan bilangan berpangkat bilangan bulat, kalau misalkan A pangkat negatif N akan menjadi seper A pangkat N. Nah, ini berpangkat pecahan juga sama ya, sama. Atau A pangkat M per N itu sama saja dengan seper dari A pangkat negatif N per N. Nah, jadi hanya kalau menjadi per itu tandanya jadi tanda pangkatnya menjadi berubah. Oke, demikian anak-anak yang bisa kita pelajari pada hari ini. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa bertanya lewat komentar yang ada bisa di komentar dalam YouTube ini atau bisa bertanya di Google Classroom. Nah, untuk latihan soal-soalnya nanti akan Bapak berikan di form tersendiri yang bisa kalian coba. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada contoh soal anak-anak. Contoh yang pertama, misalkan ada soal begini, selesaikan beberapa bilangan berpangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Nah, 5 pangkat setengah, 6 pangkat 3 per 2, 12 pangkat 7 per 2. Nah, ini untuk menyelesaikan ini, maka anak dengan menggunakan sifat-sifatnya ya, 5 pangkat setengah itu sama dengan akar dari 5. Yang 6 pangkat 3 per 2 itu sama dengan akar 6 pangkat 3. Dan 12 pangkat 7 per 2 itu sama dengan akar dari 12 pangkat 7. Nah, perlu diingat anak-anak bahwa ya, jadi ini sebagai catatan bahwa akar pangkat 2 dari A itu sama saja dengan akar A. Jadi walaupun di sini tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 2. Ya. Ini yang perlu diingat. Ya. Artinya akar pangkat 2. Contoh soal berikutnya, misalkan sederhanakanlah bentuk pecahan di bawah ini. Ada 6 pangkat 5 per 2 dikali 6 pangkat 3 per 2. Ada 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah. Kemudian 4 pangkat 5 per 2
pangkat 3/5. Nah, ini kita selesaikan. Untuk 6 pangkat 5/2 kali 6 pangkat 3/2 itu sama saja dengan pangkatnya ditambahkan, yaitu 6 pangkat 5/2 ditambah 3/2 sama dengan 6 pangkat 8/2 atau sama dengan 6 pangkat 4, hasilnya 1296. Sedangkan yang B, 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah itu sama dengan 3 pangkat, ya, pangkatnya dijumlahkan, setengah tambah setengah, menjadi 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Sedangkan yang C, 4 pangkat 5/2 pangkat 3/5, berarti ini pangkat berpangkat, maka pangkatnya dikalikan, 5/2 kali 3/5 menjadi 4 pangkat 15/10. Disederhanakan menjadi, ya, dibagi 2 semua, 4 pangkat 3/2. Nah, ini anak-anak contoh yang bisa kita sampaikan. Silahkan dikerjakan untuk soal-soal berikutnya.